Kalau untuk matahari sendiri saat ini kan potensinya ada 207.000 sekitar itu ya megawatt yang bisa kita manfaatkan karena semakin besar lahan yang akan kita gunakan akan lebih sedikit. Semakin besar kapasitasnya. Kalau rumah tangga kan sekitar 20-30%. 50% bisa, tetapi memang tergantung lokasi juga. Kemudian tergantung juga dari tarif dasar listrik dari rumah kita itu seperti apa. Kotoran kita pun bisa kalau seandainya dikumpulkan banyak. Jadi sebenarnya sensor ya. Sebenarnya cycle. Halo insan APP, selamat datang di APP Podcast Bikin Ilmu Jadi seru. bersama saya Tika. Dan saya Vida. Nah, kita ada di sini untuk acara pertama kalinya APP Podcast ini. Kayak kita namain ini APP Podcast volume 1. Oke, karena pertama. Bener, karena pertama. Kenapa nggak volume 0? Iya, oke. Jangan suruh mikir ya. Oke. Oke, jadi sebelumnya ini mungkin teman-teman yang masih belum tahu atau bingung APP Podcast ini apa sih? Boleh tolong dijelaskan apa ini APP Podcast? Jadi kalau teman-teman pernah ikut sesi sharing knowledge yang bareng Pak Arif dan bareng Pak Riza Sebelumnya dua sesi sebelumnya. Nah, ini sebenarnya sesi yang sama-sama sharing knowledge, cuman kita bungkus dengan nuansa betul, wajah baru, nuansa yang lebih baru, lebih fresh, lebih casual, lebih kekinian, lebih fun gitu. Nah ini juga APP Podcast ini merupakan kolaborasi ya antara unit dari Korkom, dari HC dan juga IT. Jadi di belakang kita nih ramai banget nih supporter ini. Kita berterima kasih loh. Ini semua bisa terselenggara karena berbagai bantuan dari lintas unit yang menyokong infrastruktur semua ini. Nah ini kita juga sedang berusaha memberikan contoh bahwa kita tuh perlu mengimplementasikan budaya kolaboratif. Dan sudah bisa terselenggara di hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Nah hari ini kita kedatangan tamu. Kedatangan narasumber yang sudah diketahui lah dari teman-teman insan APP Batam dan juga dari Batam sampai Biak udah tahu bapak ini. Betul. Langsung aja kita sambut Bapak Rudi Dewanto, Property Manager dari. Selamat sore, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Disapa dulu Pak. Hari ini kita akan Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya nggak baru sih, cuman selama ini selalu kita kait-kaitkan dengan salah satu kompetensi baru kita yang saat ini sedang kita kerjakan, yaitu adalah pembangkit listrik tenaga surya. Gitu. Kita pernah lihat kalau Pak Rudi ini sebelum di APP pernah kerja di Qatar dan juga Tokyo. Di Timur Tengah lebih tepatnya. Boleh cerita dulu nggak Pak? Itu sebagai TKI kali ya. Jualan kebab nggak Pak? Enggak. Saat itu ya untung pulang dengan selamat ya, nggak sampai dianiaya sama majikan kayak gitu. Kerja dengan Japan International Agency. Pada saat itu saya mengerjakan kajian kereta cepat dan MRT, tapi kajiannya. Ya, tapi yang untuk kereta cepat memang tidak dikerjakan oleh Jepang, tapi dikerjakan oleh negara lain. Kalau di Middle East waktu itu apa yang dikerjain Pak, kalau boleh tahu? Oh, pada saat itu sebenarnya ini salah satu contoh negara maju di mana dia akan ada event dan eventnya besar dan kelasnya internasional. Itu 10 tahun sebelum ada event Piala Dunia mereka sudah menyiapkan infrastruktur itu. Oh, jadi Bapak itu menyiapkan infrastruktur. Iya, ya kebetulan di sana ada beberapa stadion karena memang di Middle East itu kan ekosistem sepak bola kan tidak terlalu ada kan. Sehingga stadion itu juga minim, akhirnya mereka membuatnya itu dari nol. Jadi memang 10 tahun yang mereka kerjakan mulai tahun 2012 sampai Piala Dunia kemarin tahun 2022 itu mereka memang menyiapkan infrastruktur untuk satu event itu aja. Dan berarti persiapannya matang. Memang ya, luar Pak, biasa, ya? memang luar biasa. Ya, di Harus Indonesia contoh. ini harus lebih matang dalam mempersiapkan. Betul. Nah, by the way, Pak Rudi ini juga gelarnya itu kita tuh punya panggilan sayang. Betul, Pak Rudi, panggilan sayang. Ya. Kalau teman-teman kantor pusat itu ada aja panggilannya tuh Cak Rudi. Nah, Cak Rudi atau CRD. Selain itu kan yang non formal. Yang formalnya ini ada ST, MBA sama IAI. Sarjana teknik.
Arsitektur. MBA, Magister Business Administration. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke APP. Kan habis itu Bapak berkiprah sebelumnya, terus akhirnya masuk APP tahun 2017. 2017. Awalnya jadi property development ya Pak? Manager property, business development, property management. Business development ya. Habis itu sampai sekarang jadi VP Property Management Utility. Yeah. Nah, kan Bapak ini punya berbagai bidang. Menurut Bapak ada nggak yang paling menarik untuk dikulik dari pekerjaan yang Bapak bidang saat ini Pak? Di divisi property management dan utility itu sebenarnya kita ada 3E yang kita kerjakan, yaitu equipment, enviro, dan energi. Nah itu memang saat ini itu adalah kompetensi yang dibangun APP sejak tahun 2000 berapa ya? Tahun 2018 ya kita sudah mulai mencoba untuk persewaan garba rata, persewaan PMS dan lain sebagainya. Setelah itu kita coba masuk ke waste management, ke enviro. Terus setelah itu ada bisnis baru atau ceruk pasar baru yang mau kita kulik itu adalah yang energi, terkait energi. Dan energi yang paling relevan untuk kita lakukan di bandara-bandara ya energi tenaga surya. Jadi tenaga surya ini cukup seksi ya Pak ya untuk dibahas ya Pak? Sebenarnya alasan yang paling dasar adalah paling murah dan paling free maintenance dibandingkan energi-energi lain yang bisa karena di kelas rumah tangga itu bisa dilakukan. Nah makanya sesuai dengan judul kita Fit. Apa tuh judulnya? Solar panel di rumah gitu. Berarti harusnya sesi ini kita bisa membahas bahwa PLTS itu memang sangat friendly untuk dilakukan di rumah, dipasang di perumahan. Paling relevan untuk bisa dilakukan di rumah. Oke. Kalau untuk tenaga angin kan mungkin tidak membutuhkan equipment atau infrastruktur yang cukup besar dan mahal. Terus kemudian kalau tenaga panas bumi kan juga nggak akan mungkin kita menggali-gali. Tenaga kuda gimana? Oke, langsung masuk aja nih kita tanya-tanya ya Pak terkait tadi PLTS-nya sendiri ya, atau apa sih itu tuh sebenarnya apa, atau konsep energi baru terbarukan itu apa? Sebenarnya kan kalau kita berbicara terkait dengan energi baru terbarukan ini sebenarnya kan energi alternatif ya. Energi alternatif yang untuk menggantikan energi-energi yang tidak terbarukan. Nah sedangkan alam ini memang sudah menyediakan seperti batu bara, kemudian minyak bumi dan gas bumi, di mana ini nanti one day atau suatu saat ini akan hilang atau akan selesai karena ada jumlahnya, ada batasnya. Tapi di alam ini juga menyediakan sumber-sumber yang tidak akan habis. Kita mau kita pakai terus-menerus pun nggak akan habis. Oke, terus tadi di situ ada nuklir tuh Pak. Ini sebenarnya kalau menurut Perpres 79 tahun 2014, energi nuklir ini masih dikategorikan sebagai energi baru terbarukan. Tapi bagi sebagian orang atau ahli-ahli yang lain itu menganggap bahwa sumber dari nuklir ini, pembangkit listrik tenaga nuklir ini adalah uranium, di mana uranium itu diambil dari proses yang ada di alam juga dan bisa habis juga. Kalau beda sama vibranium dari negeri Wakanda. Wakanda ya. Beda. Pak, tapi ini nuklirnya bukan nuklir yang misil itu kan Pak? Oh bukan, ini kan. Tapi sebenarnya prosesnya sama, dia akan memanfaatkan proses fusi, yaitu semacam kalau diterangkan di sini panjang dan saya tidak cukup punya kompetensi untuk pasti itu akan lebih berbahaya sih sebenarnya kalau dimanfaatkan. Pak, tapi sebelum lebih lanjut kita bahas energi baru dan terbarukan, saya agak bingung nih. Kalau misalkan kita udah ada ahlinya di sini. Oh iya, makanya kita tanya. Bukan ahli, kita belajar bersama. Oh siap. Kan kalau batu bara, minyak bumi ini kan sebenarnya asalnya kan dari fosil gitu ya. Betul. Dari hewan-hewan yang sudah mati, punah bertahun-tahun lalu, tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati. Nah, bukannya akan selalu ada setiap hari hewan yang mati? Orang yang mati atau yang menjadi fosil. Artinya kan ketika kita ambil ada dong di tempat lain yang udah menjadi batu bara lagi. Ya. Semuanya memang dari fosil, tapi prosesnya itu ratusan tahun. Jadi tidak cukup mengejar buat kita untuk bisa mendapatkan sumber itu, karena penduduk bumi juga akan semakin banyak. Terus kemudian kita juga membutuhkan energi juga semakin banyak, sehingga ya itu pasti akan habis sebelum yang baru terbentuk. Yang baru ini terbentuk lagi gitu kan nggak akan, karena dia prosesnya itu ratusan bahkan mungkin bisa jadi jutaan tahun. Karena kan kita di alam sudah disediakan yang
yang tidak akan habis, kenapa tidak kita manfaatkan atau kita Itu guys, coba guys, mohon jadi kesadaran bersama. Oke. Siapa nih? Oke, aku mau nanya dulu ya. Boleh, silakan. Nah, kalau EBT sendiri, ini kan sebenarnya sudah sering ya, bukannya jarang kita dengerin energi baru terbarukan itu tadi. Tapi kalau khususnya untuk di Indonesia sendiri, itu seberapa sudah dimanfaatkannya dan juga potensinya juga seperti apa? Di situ sudah disebutkan ya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini itu energi yang paling besar potensinya itu adalah energi matahari. Cuman memang pemanfaatannya memang Masih paling kecil. Oke. Paling kecil karena apa? Kalau dibandingkan 4 energi yang lain, ini potensinya itu sekitar 207. Apa aja tuh Pak? Maaf Pak, mungkin nggak kelihatan, jadi bisa dijelasin nggak Pak? Energi lain itu apa aja Pak selain yang matahari? tadi ada angin, ada arus air, ada panas bumi dan bioenergi. Okay. Nah, kalau untuk matahari sendiri saat ini kan potensinya ada 207.000 sekitar itu megawatt yang bisa kita manfaatkan. Tapi yang baru yang terpasang itu sekitar 78,5 megawatt, artinya masih 0,04% dimanfaatkan. Padahal sedikit potensinya ya, sangat luar biasa. Banyak berlimpah. Terbit Dan sepanjang tahun. ya, apalagi terbit di sepanjang Bekasi tahun. ya Pak. maaf ya, nggak Tapi bercanda. nanti kita lihat nih, apakah Bekasi yang terpanas? Atau ternyata ada lagi nih kota lain di Indonesia yang juga panas. Iya nggak belum sih? tentu, belum tentu ya. Belum tentu karena iradiasi itu juga bisa dipetakan ya. Nanti juga nanti ada paparan terkait dengan peta di mana kota yang paling panas, yang iradiasinya paling bisa dimanfaatkan. Nah, artinya sebenarnya dari potensi ini seluruh bauran energi ini baru 12,5% per tahun 2017 kemarin itu termanfaatkan. Nah, kita juga punya target itu dari pemerintah melalui Dirjen EBTKE, target bauran energi ini sekitar 23% itu harus achieve di tahun 2025. Sehingga itulah kenapa kita sudah harus melek ya, melek dengan sesuatu yang sifatnya hal-hal yang berwawasan lingkungan ya. Berwawasan lingkungan. Angin, dan kita manfaatkan angin, arus air juga kita manfaatkan. Tapi dari kelima sumber tadi ini yang paling murah itu adalah selalu matahari. Matahari. Infrastrukturnya pun juga sudah terjangkau gitu loh. Kalau misalnya kita lakukan pembelian atau menginstall sendiri di rumah. Nah, mungkin kalau di di kota-kota lain di Indonesia yang berpotensi tinggi untuk dipasang atau dilakukan EBT dalam porsi EBT ini di mana Pak? Hampir seluruh kota-kota di Indonesia itu memiliki potensi semuanya, tapi yang paling tinggi itu ada di Kupang. Kupang itu di Kupang ya. Di Kupang itu yang paling tinggi, Kupang dan Jawa Timur. Tapi sebenarnya di Sulawesi juga banyak, di Papua juga banyak, tapi memang yang paling tinggi itu ada di Kupang. Di Kupang. Siapa nih AM Kupang nih? Siap Mas Ahmad Tamziz. Matahari di sana cukup ini ya Pak, berarti ya terik ya Pak? Cukup terik, iradiasinya juga sangat bisa dimanfaatkan. Beda ya Pak antara sinar matahari dan juga iradiasi. Itu sebenarnya kalau kita awam aja kita hanya membedakan sebenarnya thermal sama iradiasinya. Kalau thermal itu ya panasnya ya. Kalau iradiasinya itu ya sesuatu yang ada di dalam sinar matahari, sinar UV dan lain sebagainya itu adalah salah satu Itu Pak yang kita disuruh pakai sunblock itu karena radiasinya itu berarti ya Pak, bukan panasnya. Dan iradiasi inilah sebenarnya bisa dimanfaatkan, panasnya pun bisa dimanfaatkan. Nah mengerucut kepada EBT nih Pak, dibanding yang tadinya ya, karena kita memang sesuai tema juga ya Fit ya, sesuai tema kita mengerucut ke PLTS. Nah sebenarnya apa sih PLTS itu Pak? PLTS itu sebenarnya sama kayak pembangkit-pembangkit lain, dia memang semacam infrastruktur yang memanfaatkan radiasi sinar matahari yang kemudian nanti iradiasi tadi kemudian melalui proses khusus dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Nah, teknisnya itu memang ada dua. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan termalnya yang biasanya kita sebut dengan solar thermal. Itu infrastrukturnya adalah kita menyiapkan cermin-cermin. Kemudian dari cermin-cermin itu kita menangkap sinar matahari, kemudian pantulan dari sinar matahari kita arahkan ke satu titik yang kita sebut
solar tower. Nah, dari solar tower itu tadi itu nanti dia ada semacam fluida atau cairan atau liquid gitu yang kita panaskan dari panas yang terkumpul tadi, panas dari fluida tadi akhirnya menggerakkan turbin itulah akhirnya menjadi energi atau menjadi listrik. Tetapi ini juga membutuhkan lahan yang sangat luas dan sinar mataharinya pun juga yang panjang gitu loh. Jadi misalnya kayak di gurun pasir kan yang panas. Jadi nggak di sembarang gitu. Nggak bisa fleksibel gitu ya Pak ya. Makanya kemudian ada teknis kedua yaitu memanfaatkan iradiasinya atau fotovoltaiknya. Fotovoltaik. Nah, fotovoltaik ini bisa bisa didapatkan dari serapan iradiasi matahari. Nah, setelah itu dia diubah. Itu kan hasilnya adalah arus DC kemudian menjadi arus AC sehingga bisa kita manfaatkan. Nah, itulah yang disebut yang kita saat ini selalu dengar solar PV atau solar panel. Nah, itu panel-panel kecil itulah yang terbuat dari pasir silika terus kemudian ada elemen-elemen yang lain yang dikemas dalam satu blok panel tadi terus kemudian akhirnya dia bisa mengubah iradiasi tadi menjadi semacam listrik. Berarti kan ada dua mekanisme ya Pak. Pertama dengan solar thermal dan fotovoltaik. Atau solar panel tuh berarti si fotovoltaik itu solar panel. Bukan, jadi solar panel itu adalah medianya. Fotovoltaik itu prosesnya. Proses fisikanya gitu. Proses fisikanya itu ada di situ lah ya. Medianya. Jadi kalau nggak gini kan kita nggak tahu ya jadi. Ya malum lah ya. Emang beginilah kehidupan. Terus Pak. Tapi Pak, jadi perbedaan intinya antara pembangkit listrik tenaga surya dengan pembangkit listrik tenaga yang lainnya itu ada di mana sih? Tenaga lainnya tuh mungkin biar teman-teman tenaga juga paham. Kuda gitu. Penyedia listrik gitu kan maksudnya PLN gitu. Ya bisa yang dipakai oleh penyedia listrik. Nah, sebenarnya kalau penyedia listrik yang saat ini kita manfaatkan memang dia mendapatkan dari berbagai sumber juga. Ada istilahnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Itu sebenarnya juga EBT. Kan itu dari arus air kan. Tapi ada juga yang saat ini paling banyak itu adalah menggunakan sumber dari batu bara. Untuk itulah kita ingin mengganti itu kedepannya, mengganti itu dengan matahari karena ya batu bara itu akan habis dan kemudian dia juga tidak ramah lingkungan. Jadi proses pembakaran batu bara inilah yang kemudian membuat semacam polusi yang ke depan kita hindari inilah karena kan tidak akan baik untuk nggak sustain nggak sustain dan kemudian batu bara sendiri itu juga kan harganya naik turun. Ya kita berusaha untuk membuatnya menjadi baru. Cuman memang saat ini ya kita masih sangat tergantung oleh batu bara tadi. Tadi Pak, pertanyaannya perbedaan. Bisa nggak ini saya jawab pakai nota dinas saja? Nanti saya cari dulu gitu. Siap. Saya juga nggak tahu jawabannya apa. Tapi tadi kita udah bisa tapi yang jelas perbedaannya adalah sumbernya. Betul. Prosesnya berarti lain-lain ya. Sama ya, Pak ya? Ya kalau prosesnya kan berdasarkan dari sumbernya kan kalau misalnya kayak proses proses biologi energi proses biologi dengan dengan PLTS kan lain. Kalau proses biologi melalui pembakaran, kalau dengan PLTS kan tidak melibatkan api di situ gitu. Kalau yang biologi itu Pak termasuk yang kotoran sapi itu Pak? Betul. Bioenergi itu adalah memanfaatkan proses biologi. Jadi di kehidupan kita saat ini itu sudah ada tanaman-tanaman yang atau limbah dari kehidupan kita yang bisa kita manfaatkan kembali menjadi energi. Artinya ya kayak sampah itu kita kita bakar, kemudian proses pembakarannya kan menghasilkan panas itulah yang kemudian bisa menghasilkan energi dan bisa membuat semacam listrik seperti itu gitu. Nah kalau kotoran ternak dan sebagainya karena memang kotoran ternak sendiri itu ada kandungan metananya sehingga itu ketika di dalam jumlah yang banyak dimanfaatkan itu juga bisa menghasilkan gas yang bisa kita manfaatkan untuk proses energi tadi. Dari kotoran aja bisa ya, Pak? Kotoran kita pun bisa kalau seandainya dikumpulkan banyak. Jadi sebenarnya sensor ya. Sebenarnya cycle ya. Sebenarnya kalau kita mau aja. Dari kita untuk kita gitu kan. Demokrasi banget nggak tuh dari kita untuk kita oleh kita. Oke Pak, nah ini
asumsi saya sendiri nih, berarti kalau yang di perumahan-perumahan nih Pak, solar panel itu yang bisa dipakai di perumahan itu yang fotovoltaik? Ya, kita jangan pakai yang solar thermal, tempatnya nggak ada. Oh gitu ya. Ya kan sudah saya Soalnya bilang. rumah saya 1 hektar gitu, sama kira-kira. Mungkin di slide selanjutnya itu kita juga bisa jelaskan bahwa dari proses fotovoltaik atau proses itu ada 2 sistem di dalam PLTS, itu sistem on grid dengan sistem off grid. Ini yang untuk ini tadi fotovoltaik tadi. Ya, jadi artinya kalau untuk proses proses yang on grid itu PLN masih masih grid itu kita asumsikan itu adalah PLN atau sumber energi penyedia listrik. Nah, itu sistem on grid-nya ini PLN masih berkontribusi ya Pak ya. Jadi artinya pada saat kita dengan sistem on grid itu kita masih menggunakan hanya pada saat siang hari. Jadi malam hari kita menggunakan menggunakan sumber listrik dari penyedia listrik yang saat ini sudah disediakan oleh pemerintah. Berarti ini maaf ya Pak ya, saya coba nge-clear aja. Jadi ini konteksnya nih apabila di rumah menggunakan solar panel itu ketika menggunakan on grid system, jadi masih 50-50 penggunaannya antara solar panel dan juga dengan PLN atau penyedia listrik gitu ya Pak ya. Jadi kalau siang-siang kita bisa pakai solar panel, kalau malam pakai PLN gitu Pak. Betul, seperti itu. Karena apa? Karena kan matahari kan hanya bersinar di siang hari. Nah, sedangkan di malam hari kita tidak bisa mendapatkan itu, sehingga kita harus kalau mau malam hari kita juga manfaatkan, itu ada lagi sistemnya namanya off grid. Nah, off grid ini benar-benar dia tidak tersambung dengan penyedia listrik yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini mandiri, tapi artinya apa? Itu kalau kita lakukan hal ini di area-area remote yang memang belum terjangkau oleh jaringan sampai pedalaman, sehingga kita memang ini. Tetapi memang ini kita membutuhkan satu equipment lagi, yaitu baterai untuk menyimpan. Jadi pada saat siang hari itu kita gunakan sekaligus kita simpan. Buat yang malamnya. Buat malamnya. Jadi artinya di malam hari itu kita bisa manfaatkan lagi, karena kan pada saat malam kita memang, jadi artinya energi ini atau energi non materi bisa kita simpan. Kalau yang on grid tadi itu benar-benar teralir langsung kita pakai gitu ya. Ada switch-nya gitu loh. Jadi itu otomatis switch. Tapi kalau ini benar-benar ya kita tergantung sekali dengan matahari gitu loh. Berarti bisa ada 2 pilihan. Pak, berarti Pak, kalau misalkan saya install ini di rumah saya bisa lepas dong dari penyedia listrik. Pak. Bisa nggak bayar? Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa karena aturan yang saat ini kalau on grid itu sebenarnya lebih kepada kalau seandainya digunakan oleh kita sendiri. Maksudnya untuk kebutuhan kita sendiri. Tapi kalau off grid itu kita memang bisa membuat itu, tapi dalam jumlah banyak. Terus kemudian listriknya kita kerjasamakan kepada PLN atau penyedia listrik lainnya gitu. Hematnya kalau mau saya pasang di rumah yang on grid gitu ya. Yang on grid yang masih terhubung dengan PLN. Ya. Karena saat ini sebenarnya PLN masih mampu menyediakan sumber listriknya dan tarifnya juga masih murah, masih terjangkau gitu. Nanti kita ngomongin tarif ya. Tidak jadi bahagia ya. Tapi aku udah mau cost leadership padahal. Tertarik nih kalau di rumah tuh gimana gitu. Nah, tapi maksudnya sebelum ke situ komponen-komponennya apa aja nih? Mungkin teman-teman yang insan APP yang teknis banget nih mau tahu nih komponen dari si fotovoltaiknya sendiri apa aja sih? Tapi sebelum kita ke sana, kita ada ini seperti yang pertanyaannya Mas Vida tadi, PLTS yang yang on grid itu implementasinya adalah biasanya sih yang paling kelihatan, yang paling gampang kita lihat itu kalau kita pasang di atap. Karena regulasinya memang dia harus di atap, yang PLTS rooftop sama PLTS ground mounted. Kalau ground mounted itu seperti yang solar farm ini gitu loh. So English. Itu kita bisa pasang dengan jumlah besar, tapi memang tidak kita gunakan sendiri, itu kita kerjasamakan dengan penyedia listrik saat ini, sehingga
listrik yang teralir mereka mempunyai infrastruktur untuk menyimpan itu, kemudian akan dialirkan pada saat malam harinya. Kalau mengerucut ke rumah tangga berarti kita hanya akan ngomongin yang di atap gitu loh. Oke. Berarti ya sisa kita kalau ke rumah-rumah itu yang bagus modern ya, gitu modern ya. Yang pakai konsep Japanese tropical eco energy. green itu dia pasti tuh ada. Eko tuh udah. Ya memang betul, saat ini perumahan-perumahan atau kawasan-kawasan Mulai melek ya Pak. sudah mulai melek dan menjadikan added value untuk produknya mereka gitu. Oke, berarti rumah Bapak nih juga nih kan kedengeran Pak Rudi lagi bikin bangun rumah nih. Sampai rumahnya nggak pakai PLTS nih. Wah. Kita demo. Nggak, kita beliin lah kita. Kayak bisa beli aja. Oke, kalau komponennya sih nggak terlalu Nah ini komponennya sebenarnya yang paling utama itu adalah kita tuh hanya sebenarnya butuh paling tidak ada 2 komponen utama, itu adalah solar panelnya sendiri. Yang Sebentar, itu ukurannya besar nggak sih Pak? ukurannya macam-macam. Paling besar itu seukuran triplek yang besar itu loh, yang 1,2. Setinggi Bapak, setinggi. Enggak, 1,2 sama 2,4. Oke. Itu 28 kilo. Satu panelnya. Satu panelnya itu kalau untuk yang full, dan kapasitasnya pun macam-macam, mulai dari yang hanya 100 watt, kemudian sampai yang 550, bahkan sekarang sudah ada teknologi yang bisa sampai 700 watt. Kenapa? Karena semakin besar lahan yang akan kita gunakan akan lebih sedikit. Semakin besar kapasitasnya. Jadi artinya misalnya rumah kita itu ada 5.500, dayanya adalah 5.500 watt. Nah, kita pasang untuk itu kita kalau seandainya kita punya yang 500 watt, kita butuh 10 kan. Nah, tapi kalau itu kita hanya beli yang 100, kita butuh sekitar 55 panel. Kalau seandainya atap kita mencukupi luasnya nggak apa-apa, tapi kalau atap kita sedikit, otomatis kan itu akan jadi masalah gitu kan. Ada aluminiumnya, ada tempered glass. Kayak HP dong. Ini strukturnya solar panel itu seperti ini, tapi yang paling penting, komponen yang paling penting itu adalah solar cell-nya ini. Itu ada di Indonesia atau kita harus impor-impor? Dulu masih beberapa tahun yang lalu kita masih impor, saat ini sudah mulai banyak industri yang sudah bisa memulai pembuatan solar cell. Itu karena kita juga memiliki bahan baku yang cukup bisa kita bisa kita gunakan gitu. Nah, ini kalau tadi solar kan untuk nangkep mataharinya. Kalau yang lainnya gimana Pak? Kalau yang bawahnya inverter itu adalah DC. Ya, itu adalah mengubah arus ya. Karena yang dari matahari ini dia arusnya adalah arus DC. Kemudian dengan adanya inverter dia mengubahnya arus AC. Arus-arus yang ada di di rumah kita itu arus AC, sehingga itu bisa kita gunakan. Hanya itu aja. Nah, kemudian ada lagi namanya smart logger. Smart logger itu semacam ini kayak otaknya yang dia akan menyediakan data kepada kita. Hari ini kita dapat serapan. Dapat serapan berapa? Terus kemudian dialirkan berapa, sisanya berapa. Nah, ini ada di sini. Tapi kalau yang on grid tadi nggak bisa nyimpen ya Pak, jadi cuma lapor aja kita dapat berapa, bisa digunakan. Tapi ini akan tersimpan. Akan tersimpan, kita bisa ngelingkan ke cloud, dari cloudnya nanti kita bisa unduh, dan selama sebulan kita sudah dapat berapa aja. Di Instagram. Datanya maksudnya yang link. Nah, datanya bisa. Ininya aliran mataharinya kan. Betul. Terus kemudian ada namanya itu, tapi ini nggak wajib juga. Tapi biasanya ini kita gunakan kalau untuk di area-area publik yang membutuhkan. Halo Pak Eko. Mau menyapa dulu apa? Ini ada Pak Eko nih nyempil. Nah, piranometer ini semacam alat untuk mengetahui istilahnya berapa serapan matahari iradiasi pada hari itu. Artinya apa? Ini akan kita samakan di solar PV-nya, nangkepnya berapa. Kalau ada perbedaan, berarti ada penurunan performa dari solar PV-nya tadi. Gitu. Jadi korektor ya piranometer ini? Bukan korektor, dia lebih kepada auditor dengan peralatan kita, karena peralatan ini memang punya yang disebut annual degradation. Itu sekitar 0,5% per tahun, artinya dalam rentang waktu 25 tahun dia akan mengalami penurunan performa. Udah pasti akan ada penurunan. Karena semua peralatan seperti itu, dan itu harus tercatat. Masuk deh, aku udah penasaran sama soal yang di rumah nih Pak. Nah, untuk penggunaan listrik yang dari kita as usual ya, dari penyedia listrik dengan solar panel nih, ada penghematan yang signifikan nggak sih Pak?
Ya, sebenarnya penghematan itu kita tidak bisa langsung bisa hitung serta-merta ya. Tapi kalau seandainya mau dijadikan rentang itu kita bagi dua, yang untuk rumah tangga dan industri. Karena memang tarifnya dua hunian ini atau dua bangunan ini itu lain. Karena kalau untuk rumah tangga tarif dasar listriknya itu masih sekitar 1.600 per kWh. Sedangkan kalau yang industri itu tarifnya mulai 900, lebih murah. Oke. Sehingga penghematannya kalau rumah tangga itu bisa sampai 20 sampai 30%. Ya, lumayan ya, berarti biasanya tagihan 1 juta bisa jadi 700. Bisa 700 seperti itu gitu loh. Sebulan ya Pak ya. Bisa nol juga sih sebenarnya. Tapi jangan dinyalain. Kalau misalnya 1 tahun ya mesti lebih murah ya Pak ya. Tapi memang sekali lagi ini rentang ya, maksudnya tidak bisa exactly 20 atau 30 karena banyak faktornya juga. Yang pertama faktor penentu penghematan itu dari satu seperti yang saya sebutkan tadi, ada tarif daftar listrik yang berbeda-beda. Kan kalau di sini kan ini aja ada pembagiannya ada sampai 5 kategori kan. Ya, ini untuk industri rumah tangga. Kalau rumah tangga pun yang voltasenya rendah 450 kalau dipasangi PLTS jadi tidak relevan karena apa? Harganya mereka sudah murah. Oke. Tapi kalau yang rumah tangga yang tarifnya 1.600 atau 1.700 itu signifikan sekali penghematannya. Jadi sebenarnya HPP untuk mendapatkan 1 watt hour itu sekitar 800 rupiah. Jadi kalau seandainya 600 atau 700 bisa sampai 50%. Nah, tapi tergantung sekali lagi dari lokasi karena radiasi dari ini kan lain-lain. Beda-beda ya. Satu kota dengan kota yang lain itu nangkep mataharinya lain-lain. Jadi misalnya kota di Bekasi sama di Kupang lain nantinya. Oh gitu. Terus kemudian solar PV yang kita pasang pun juga berpengaruh. Jadi kita berapa besar sih dari listrik yang kita punya itu akan pasang berapa itu juga akan mempengaruhi. Kemudian spesifikasinya juga akan mempengaruhi. Setelah itu kita akan ngomong investasinya sudah kita keluarkan berapa gitu loh. Apakah worth juga ya Pak ya? Untuk kita Jangan murah tapi beli barang. Jangan di awal kita keluar mahal. Di awal, tapi setelah kita hitung-hitung ternyata nggak nutup juga itu penghematannya kan. Makanya kan kita hitung. Jadi ini memang terus terang memang menarik buat rumah tangga, tetapi tetap harus dihitung karena misalnya kita yang di Jakarta kemudian dihitung dengan yang di Kupang bisa jadi lebih signifikan penghematannya yang ada di Kupang gitu. Tapi sekali lagi mungkin karena di sana ada ongkos pengiriman si solar PV-nya itu butuh investasi yang cukup besar juga, akhirnya kita tidak mendapatkan penghematan karena investasinya sudah besar di depan gitu. Tapi intinya Pak, Bapak dari mulai ngitungnya sampai pemasangannya bisa. Itu loh. Bisa dong. Oh bisa dong. Artinya nih teman-teman. Kita punya tim PMU yang sudah punya. Luar biasa. Artinya nih. Coba disapa dulu timnya Pak. Siapa nonton kayaknya. Lagi kerja di lapangan kayaknya. Lagi rapat di ops. Tapi kan nanti ini dirilis di YouTube Pak. Jadi ini nggak cuma Insan APP aja loh Pak yang denger tuh nanti. Ini teman-teman Bapak yang di Jepang sama yang di Qatar tadi tuh juga bisa nonton ini Pak di official YouTube kita. So desne. Jangan di Qatar dipanggilnya Syahrudi Pak. Syahrudi. Nah itu tadi Pak, berarti memang nanti Bapak bisa sangat fleksibel ya Pak antara lokasi ini satu dan lokasi lainnya bisa beda-beda ya Pak ya. Betul. Harus konsultasi secara pribadi kali ya ke pemasangnya ya Pak ya. Untuk mendapatkan harus pribadi juga. Ya, konsultasi profesional dong. Iya, untuk mendapatkan perhitungan yang kompatibel atau ya, tidak. Tapi intinya Pak Rudi dan tim bisa ngerjain ini dan proven. Karena Pak Rudi dan tim ini juga sudah melaksanakan pemasangan PLTS secara gegap gempita dan super duper mega project ya. Luar biasa. Mendukung proyek G20 waktu itu di Bali, Fit. Betul. Jadi di Bali kita mendukung Bandara AP1 itu mendukung Go Green ya Pak ya. 155 kilowatt peak pada saat itu. Sekitar 280 panel ya Pak. Ya. Belum kebayang 150 tuh angkanya apa lah Pak kalau dikonversi ke luas misalnya? Oh itu rumah kamu berapa daya rumahnya? Daya 1.300. Kalau 1.300, kalau itu 155 kilowatt berarti ada 155 rumah. Wah, gitu luar biasa. Udah bisa nih bikin perumahan nih. Developer boleh bisa pasang juga nih ke Pak Rudi nih.
Dan proyek G20 kemarin itu yang di Bandara Igusti Ngurah Rai juga bisa menghemat 27, miliar ya? 27,8 Selama 25 25 miliar tahun. selama 2 tahun ya, 2020. 25 tahun. Oh, itu sampai 25 tahun. Ya. Oh, penghematannya proyeksinya seperti Proyeknya itu. sampai sepanjang itu. Dari tadi ini udah kita sama Vida, saya dan Vida doang yang tanya. Jadi tadi udah kita bilang kalau teman-teman Insan APP yang di Zoom juga mau bertanya, dipersilahkan. Nah, kita sendiri sudah mendapatkan ada 3 pertanyaan. Yang pertama ya, kita bacain ya random dari Bapak Robertus Wikan. Ini sebenarnya kayaknya pertanyaan tadi juga udah kita sampaikan sih ya. Kita bacain ya. Untuk pemakaian PLTS di hunian, seberapa besar penghematan dibandingkan menggunakan listrik dari PLN, off grid maupun on grid? Kebetulan saya tinggal di negara Bekasi yang panasnya berlimpah seperti Mati Gamel. Nggak bercanda ya Pak, bercanda. Udah dijawab Pak, boleh dijawab lagi Pak. Kalau rumah tangga kan sekitar 20-30%. 50% bisa, tetapi memang tergantung lokasi juga. Kemudian tergantung juga dari tarif dasar listrik dari rumah kita itu seperti apa. Karena kalau misalnya rumah kita itu 900 pasang daya hanya 900, itu kan masih merupakan listrik yang masih disubsidi ya. Jadi sebenarnya tanpa PLTS itu sudah murah. Terus kemudian itu akan menjadi tidak relevan karena sometimes itu juga tidak bisa kita optimalkan. Terus kemudian ada juga listrik yang saat ini penjualannya masih pemakaiannya itu menggunakan yang sistem istilahnya pasca bayar yang dimana dia ada abonemen. Nah kalau misalnya abonemen itu rumah-rumah gedung biasanya Bang. Nah biasanya kan kalau seandainya seperti itu, biasanya kalau seandainya kita itu penggunaan kita misalnya ini abonemennya, terus ini puncak dayanya, kita menggunakan di sini, kita tetap bayar segini. Kalau kita pasang PLTS, penggunaan kita di sini, tapi kan kita tetap bayar listrik di sini. Jadi tetap tidak relevan. Jadi memang terus terang kalau untuk untuk PLTS rumah tangga, dimanapun perusahaan penyedia listrik itu, penyedia sistem PLTS, mereka juga selalu akan konsultasi dulu ya sebelum langsung pasang, karena pola penggunaan listrik itu juga berbeda-beda. Terus kemudian arah atap itu juga beda-beda karena kemiringan atap itu juga mempengaruhi serapan dari sinar matahari tadi. Menghadap kiblat itu tadi mungkin ya beda-beda, ada yang menghadap kiblat. Rumah menghadap timur nanti apa gitu. Ya tapi memang arahnya itu si solar PV-nya itu akan selalu kena matahari sehingga memang arah hadapnya. Pohon juga gitu ya Pak ya, jangan. Karena shading atau bayangan itu mengurangi performa. Gitu, tetap mengurangi. Jadi itu ada semacam faktor yang mengurangi performa dari ini. Jadi selalu kita akan hitung shadingnya kemana. Karena kalau pas mendung sekalipun itu juga akan langsung turun, langsung drop. Begitu, itulah kenapa tadi dipasangnya di lapangan terbuka gitu kan? Iya, supaya tidak ada shading, tidak ada. Mungkin yang menutupi hanya mendung kan, tapi kan kalau untuk rumah yang di ini ada pohon besar ya jangan dipasang di itu kan, percuma karena akan tertutupi sama dedaunan atau seperti itu gitu. Pak Obed boleh langsung nanti ya Pak Obed ngobrol langsung aja ke nanti Pak Rudi. kita samperin Pak Obed ke ini. Mejanya sebelahan kan? Masih satu ruangan besar kan? Masih satu lantai. Oke. Kita geser ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nah ini mungkin pertanyaannya lebih ke arah pemanfaatan dan konversi energi. Ya, jadi jika dilihat dari dampak negatif yang disebut dulu dong dari Mbak Ani. Jika dilihat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari eksploitasi alam karena pertambangan batu bara, apakah kedepannya tenaga surya memiliki potensi untuk dijadikan pengganti batu bara sebagai salah satu sumber energi? Jadi artinya potensi kita tadi yang kita sebutkan, kita diskusikan di depan tadi kan cukup besar. Tetapi untuk apakah menggantikan semuanya, kita pasti akan membutuhkan infrastruktur yang jauh lebih mahal karena apa? Listrik itu kan kita gunakan 24 jam ya. Nah pada saat malam hari kan matahari itu kan nggak ada, jadi kita butuh infrastruktur yang kita sebut energy storage system atau baterai tadi, sehingga kita membutuhkan itu untuk tetap merunning pekerjaan. Sehingga kalau untuk menggantikan batu bara 100% mungkin enggak, tapi kalau untuk menggantikan sebagian itu bisa. Jadi sebenarnya cita-cita besarnya itu adalah biar balance saja penggunaan. Betul. Energi fosil sama energi terbarukan gitu ya? Iya betul. Jadi artinya batu bara one day pasti akan habis dan kita juga tergantung sama siapa kalau kita tidak kembangkan sekarang. Kejawab nggak Mbak Ani? Kejawab lah ya.
Nanti kalau nggak kejawab juga kita samperin lagi. Nanti di nota dinas saja, Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, karena kita kasih space untuk 3 pertanyaan. 3 pertanyaan yang terakhir dari Pak Masun. Untuk pemeliharaannya gimana Pak? Oke. Ribet kah? Terus awet kah? Emang Ya. ada usianya atau enggak nih si solar panel ini gitu? Ya, kalau untuk pemeliharaan kenapa ini tadi di depan saya sebut bahwa ini adalah paling relevan untuk digunakan di rumah tangga, itu karena memang pemeliharaannya nyaris nol. Karena nyaris nol, nyaris nol. Ya, jadi kita sebenarnya pemeliharaannya cukup mudah, kita hanya membutuhkan aliran air. Jadi kita hanya semprot air kayak mata bisa. Terus sampai mana tadi sampai butuh air untuk Oh pemeliharaan. iya, pemeliharaannya kan memang membutuhkan hanya membutuhkan air untuk ya istilahnya melumaskan enggak? bukan melumaskan, membersihkan debu-debu yang yang nempel di situ. Sebenarnya ini kalau misalnya musim penghujan dia secara otomatis bisa membersihkan sendiri gitu. Oke. Hanya itu doang gitu loh sebenarnya. Terus kemudian kita ya pembersihan biasa, maksudnya tidak perlu Ada profesional. Usia Cuma saya tidak. tahu Tuhan yang maha tahu usia kita ya Pak. Cuma kira-kira kalau prediksi Bapak ada usianya Semua equipment itu ada usianya. Dan kalau ini nggak cuma usia tapi lebih kepada penurunan performa ya. Jadi performa itu menjadi lebih, jadi ada annual degradation yang 0,5% tadi, sehingga misalnya dari tahun ke-0 sampai tahun ke-25 itu performanya hanya 80% ketika berarti itu tadi 25 tahun itu ya Pak rata-rata ya Pak? Ya kita selalu menghitungnya di angka, karena itu yang paling relevan untuk kita untuk kita hitung sebagai penghematan, karena penghematan akan jadi signifikan kalau sepanjang itu. Berarti pemeliharaan pun Pak Rudi bisa dong pemeliharaan PLTS ini. Oh, kita menerima pemeliharaan kontrak dari mulai konsultasi ya, dari konsultasi. Sudah kita sudah siap terjunkan sampai orang. pemeliharaannya. Nah, kebetulan one stop shopping. Nah, kebetulan APB sendiri sudah memiliki tenaga-tenaga ahli yang sudah tersertifikasi. Jadi kita sudah confident jika suatu saat kita dipercaya oleh AP1 untuk masang dengan ini kita sendiri. Saat ini boleh saya umumkan, kemarin kan ada di Bali. Sekarang kita ada next project. Ada next project itu di Semarang. Oh, di Semarang ya Pak. Di Semarang, Itu sebesar apa Pak? Itu sebenarnya kurang lebih sama. Kalau di Bali kemarin 155, yang sekarang itu 100 kilowatt peak. Nah, itu saat kita podcast ini itu sedang dalam konstruksi pembangunan pondasinya. Wow. Jadi kita harapkan ini Semarang ini maksudnya Bandara Ahmad Yani Semarang ya. Oke. Nah, itu kita jadwalkan ini insya Allah Agustus tahun 2023 akhir, atau ya paling tidak awal September kita bisa sudah resmikan ini, kita terpasang dan kemudian sudah kita bisa serahkan kepada AP1. Oke, siap. Semoga lancar ya Pak ya. Kita Lancar, doakan semoga sukses. proyek-proyeknya kita lancar. Amin. Proyek Pak Rudi lancar. Semuanya baik-baik saja. Ada mau tambahan nggak Vida? Pak, saya punya satu pertanyaan. Jangan lama-lama sih, ada waktu. Iya, nggak apa-apa. Jadi kan kita mulainya telat, kita iya, selesai telat bener. dong. Iya. Nggak mau rugi. Pak, kan kita ngelihat nih bahwa energi baru terbarukan ini kan unlimited. Matahari tiap hari muncul, air di mana-mana ada, angin di mana-mana ada. Kalau misalkan kita berpikir bahwa ini kan unlimited, kita pakai sesuka kita aja. Oh ya benar. Oh Itu ya. gimana Pak? Ya sebenarnya tidak begitu ya. Maksudnya sebenarnya malah ini menyadarkan kita harus bijak terhadap lingkungan ya. Karena kita penggunaan listrik itu kan bisa kita gunakan untuk macam-macam ya. Nah, kalau kita gunakan untuk sesuatu yang kurang bijak nanti juga akan merusak lingkungan juga gitu loh. Jadi listriknya kita gunakan dengan bijak, penggunaan listriknya juga kita gunakan dengan bijak. Berarti dengan adanya energi baru terbarukan ini atau energi alternatif ini tidak berarti kita jadi semakin boros gitu ya? Bukan seperti itu. Jadi artinya kita tetap harus bijak, karena apalagi untuk saat ini listrik itu masih infrastrukturnya yang dari energi baru terbarukan, infrastrukturnya masih cukup terbatas ya. Jadi misalnya kita punya mobil listrik atau mobil Tesla misalnya seperti itu untuk ngecas juga nggak di sembarang tempat. Kalau kita saat ini punya mobil biasa, kita misalnya habis bensin bisa kalau mobil listrik kan nggak begitu. Kita harus hafalkan dulu posisi SPKLU itu ada di mana gitu. Nah
SPKLU ini juga bisa jadi bisnis juga ya Pak ya untuk PLTS. Bisa. Tetapi untuk saat ini listrik curah dari PLN atau penyedia listrik dari negara saat ini masih ya kurang lebih belum terlalu signifikan bisa gitu. Tapi kalau untuk keperluan sendiri bisa. Oke, kayaknya kita sudah hampir ya, 60 menit kita bersama. Udah banyak juga ya pasti ya ilmu yang udah disampaikan, diberikan dari Pak Rudi ke kita. Teman-teman juga sudah bertanya kepada Pak Rudi. Kita juga sudah puas ada ilmu baru. Kita juga sudah tercerahkan. Teman-teman juga udah tahu apa yang APP sudah lakukan selama ini dan akan betul. lakukan dan capable of what gitu kan. Pokoknya sukses terus Pak Rudi. Sebelum Amin, kita alhamdulillah. closing AP Podcast Volume 1 ini punya closing statement nggak nih Pak? Oke, manfaatkan matahari yang diberikan oleh Tuhan untuk sesuatu yang bijak dan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Oke, ingat ya teman-teman ya, jangan buang sampah sembarangan, nggak nyambung. Well, sampai di sini AP Podcast Volume 1. Hari ini semoga berguna, bermanfaat untuk kita semua. Ya, Sampai berjumpa di mana? di AP Podcast volume kedua. Karena Bikin ilmu. jadi seru. Dadah.